Halo pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan program yang menghadirkan informasi seputar dinamika parlemen di Indonesia, yaitu dari Kompleks Parlemen. Selama 30 menit ke depan, kami akan menghadirkan informasi seputar lembaga legislatif yang ada di Kompleks Parlemen Senayan, yakni MPR RI, DPR RI, dan DPD RI. Bersama saya Sylvie Milda dan rekan saya, Jody Nugraha. Baik, langsung saja pemirsa, berikut adalah beragam berita yang telah kami himpun dari Kompleks Parlemen. Kita awali perjumpaan kita pada hari ini dengan berita dari Komisi 8 DPR RI yang mendesak agar Kemenhaj untuk segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Pan-RB dalam menentukan kebutuhan SDM di setiap wilayah. Hal ini perlu dilakukan karena Kemenhaj masih menghadapi tantangan serius di sektor sumber daya manusia, sehingga kebutuhan pegawai untuk menopang operasional nasional dinilai masih belum terpenuhi. di sini anggota Komisi 8, Sally Andriani Gantina, mengatakan bahwa pendekatan tersebut dinilai penting agar distribusi pegawai tidak berlebihan dan tetap efisien sesuai beban kerja. Sally juga mengingatkan agar kebijakan pembangunan kelembagaan tidak hanya berorientasi pada pembentukan kantor baru, tetapi juga pada efektivitas pelayanan. Berikut informasinya untuk Anda. Proses pembentukan dan penguatan Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj masih menghadapi tantangan serius di sektor sumber daya manusia. Komisi 8 DPR RI mendesak agar Kemenhaj segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Pan-RB dalam menentukan kebutuhan SDM di setiap wilayah. Anggota Komisi 8 DPR RI Sally Andriani Gantina mengatakan, pendekatan tersebut dinilai penting agar distribusi pegawai tidak berlebihan dan tetap efisien sesuai dengan beban kerja. Menurutnya, pengelolaan layanan di daerah dengan jumlah jemaah terbatas dapat dilakukan secara terintegrasi dengan wilayah terdekat. Kementerian Haji ini kan harus sudah juga melaksanakan persiapan penyelenggaraan ibadah haji. Kemudian mereka juga harus punya struktur sampai dengan tingkat kaunil dan tingkat kabupaten kota. Yang hanya saja tingkat strukturnya ini pasti akan disesuaikan dengan kebutuhan daerahnya masing-masing, akan berbeda-beda. Sebagai kementerian baru harus terus melakukan koordinasi dengan Kemenpan RB kaitan dengan apa sih yang dibutuhkan oleh masing-masing daerah. Ada satu kabupaten kota yang mungkin dia ada satu bidang yang menyelenggarakan bina haji dan umroh, tetapi ada juga dia hanya tenaga fungsional saja. Sementara itu, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak mengungkapkan, Kementerian Haji dan Umroh menargetkan total kebutuhan SDM sekitar 7.000 orang. Namun hingga kini, jumlah pegawai yang tersedia masih jauh dari angka ideal. Bondan dan Fuad, TVR Parlemen, melaporkan. Kita sama-sama berharap semoga tata kelola SDM di Kemenhaj ini bisa segera terselesaikan ya Jordi. Betul sekali, dan ini merupakan salah satu bagian dari pelayanan kita terhadap para jemaah haji supaya nanti pelaksanaannya bisa berjalan dengan maksimal dan jemaah bisa pulang dengan selamat ke negeri kita tercinta ini, Sylvia. Dan mari kita beralih pemirsa ke informasi selanjutnya. Di sini ada berita penting sekaligus berita duka yang terjadi di Lebanon mengenai gugurnya 3 prajurit TNI yang bertugas dalam misi perdamaian di Lebanon akibat serangan proyektil dan ledakan yang menghantam konvoi UNIFIL. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dep Akbarsyah menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya 3 prajurit TNI yang bertugas dalam misi perdamaian di Lebanon dan mengatakan kondisi itu harus menjadi evaluasi terhadap keberadaan prajurit TNI di Lebanon. Ia mengatakan opsi penarikan pasukan TNI dari misi perdamaian PBB sebaiknya dipertimbangkan secara serius oleh pemerintah demi keselamatan prajurit TNI. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. 3 prajurit TNI yang bertugas dalam misi perdamaian di Lebanon tewas akibat serangan proyektil dan ledakan yang menghantam konvoi UNIFIL. Menyikapi itu, Komisi 1 DPR RI mengimbau perlunya mengevaluasi keberadaan pasukan TNI dalam misi perdamaian di Lebanon di tengah meningkatnya eskalasi konflik di Lebanon. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dep Akbarsyah menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya 3 prajurit TNI yang bertugas dalam misi perdamaian di Lebanon. Kondisi itu harus menjadi evaluasi terhadap keberadaan prajurit TNI di Lebanon karena prajurit TNI justru menjadi sasaran pihak berkonflik daripada menjaga dan mendukung terciptanya perdamaian. Opsi penarikan pasukan TNI dari misi perdamaian PBB sebaiknya dipertimbangkan secara serius oleh pemerintah demi keselamatan prajurit TNI.
kesempatan untuk melakukan koreksi ataupun juga melihat apakah keberadaan prajurit kita ini benar-benar berfungsi atau tidak. Kenapa? Karena jelas dengan adanya serangan yang tidak berhenti, yang terus berkelanjutan, bahkan menewaskan prajurit kita, ini apakah keberadaan kita ini berguna untuk menjaga perdamaian atau justru malah menjadi serangan target daripada serangan daripada IDF. Pada Minggu 29 Maret 2026, seorang prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan misi perdamaian PBB di Lebanon tewas akibat serangan proyektil yang menghantam dan meledak di markas misi. Satu prajurit mengalami luka kritis. Pada Senin 30 Maret, 2 prajurit TNI lagi tewas setelah sebuah ledakan menghantam konvoi logistik yang mereka tumpangi. Selain itu, 2 lainnya mengalami luka-luka. Dodi Muharam, TVR Parlemen melaporkan. Kami turut berbelasungkawa atas gugurnya 3 prajurit terbaik Indonesia di Lebanon dan semoga segala amal ibadah dari mereka dapat diterima di sisi Tuhan yang Maha Kuasa, begitu ya Sylvia? Amin, dan kita berharap pemerintah bisa segera mengambil langkah tegas setelah melihat situasi yang terjadi. Dan kita beralih ke berita selanjutnya mengenai DPR RI bersama pemerintah melalui pembahasan revisi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban atau UU PSDK dengan fokus penguatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK hingga ke tingkat daerah. Di sini Ketua Komisi 13 DPR RI Willy Aditya menyampaikan penguatan LPSK menjadi prioritas mengingat selama ini layanan masih terpusat di Jakarta sehingga kebutuhan di daerah belum sepenuhnya terjangkau. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. DPR RI bersama pemerintah memulai pembahasan revisi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban atau Undang-Undang PSDK dengan fokus penguatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK hingga ke tingkat daerah. Selama ini operasional LPSK masih terpusat di Jakarta, sehingga penanganan saksi dan korban di daerah dinilai belum optimal. Melalui revisi undang-undang ini, DPR RI dan pemerintah mendorong pembentukan kantor perwakilan LPSK di daerah agar layanan perlindungan, mulai dari pendampingan psikologis hingga keamanan, dapat diberikan secara lebih cepat dan efektif. Ketua Komisi 13 DPR RI, Willy Aditya menyatakan, penguatan LPSK menjadi prioritas, mengingat selama ini layanan masih terpusat di Jakarta, sehingga kebutuhan di daerah belum sepenuhnya terjangkau. Selain itu, revisi Undang-Undang PSDK juga akan mengatur pengelolaan dana abadi korban yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung rehabilitasi bagi para korban tindak pidana. DPR RI juga membuka peluang partisipasi masyarakat melalui donasi dan bantuan untuk memperkuat perlindungan bagi saksi dan korban. Satu, penguatan lembaga perlindungan saksi dan korban. Kenapa? Selama ini lembaga ini kan cuma ada di Jakarta. Kalau terjadi kebutuhan di beberapa daerah, harus dari Jakarta turun ke daerah. Mereka selama ini cuma punya sahabat saksi dan korban yang sifatnya voluntarism, community based itu di daerah. Nah, untuk kemudian kita harus dorong pelembagaan terbentuknya LPSK wilayah atau daerah sesuai dengan kebutuhan. Jadi ini spiritnya sudah sama. Valdo Dandomi, TVR Parlemen melaporkan. Kita berharap dengan revisi Undang-Undang PSDK nantinya bisa memperkuat peran LPSK hingga ke daerah tentunya Sylvia. Betul Jordi, mengingat saksi maupun korban yang ada di daerah ini bisa lebih banyak sehingga nantinya bisa lebih mudah mendapatkan perlindungan. Dan pemirsa, kita akan jeda sejenak. Setelah ini kami akan bawakan informasi dari Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI. Untuk itu tetaplah di TV Parlemen. Kembali lagi pemirsa di program dari Kompleks Parlemen. Kini kita masuk ke segmen informasi dari Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI. Pembahasan mengenai makan bergizi gratis atau MBG masih terus ramai diperbincangkan di kalangan masyarakat nih Sylvia tentunya karena DPD RI juga ikut mengawasi program unggulan pemerintah ini. Kali ini Komite 4 DPD RI mengadakan rapat kerja dengan Badan Gizi Nasional untuk membahas anggaran dan efektivitas belanja dari BGN itu sendiri.
Ya, memang anggaran yang digunakan untuk program ini sangat besar sehingga Komite 4 DPD RI menuntut agar penggunaannya harus hati-hati. Dengan dukungan anggaran yang besar, program ini harus direncanakan secara matang serta ada jaminan keadilan antar wilayah sehingga berjalan efektif dan tidak menimbulkan inefisiensi fiskal. Berikut kita simak informasinya. Komite 4 DPD RI menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG harus diposisikan sebagai investasi strategis jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia dan penguatan ekonomi daerah. Ketua Komite 4 DPD RI Ahmad Nawardi menyampaikan, program MBG tidak boleh dipahami sebagai bantuan sosial semata, melainkan fondasi transformasi kualitas manusia Indonesia. Seandainya ini dimasukkan semuanya ke BGN anggaran ini yang kurang APT tadi sekian untuk membangun SPBG di daerah terpencil, ini sebenarnya saya sangat setuju sekali, sehingga tidak perlu lewat bank untuk perputaran uang tetapi langsung dirasakan oleh masyarakat. Dengan skala anggaran yang besar, perencanaan matang, pengawasan ketat, serta keadilan antar wilayah menjadi kunci agar program tidak menimbulkan inefisiensi dan ketimpangan. Komite 4 DPD RI juga menilai program MBG memiliki efek berganda bagi perekonomian daerah karena melibatkan petani, nelayan, peternak, dan UMKM pangan lokal. DPD RI juga mendorong penguatan pengawasan sejak tahap perencanaan agar program MBG benar-benar meningkatkan gizi, menggerakkan ekonomi daerah, dan menjadi investasi masa depan bangsa. Adi Nugroho, Mas Aryo Kristianto, Tim Liputan Biro PHM, melaporkan dari Senayan, Jakarta. Pemirsa, komitmen menghadirkan program makan bergizi gratis sebagai investasi jangka panjang tentu menjadi langkah penting dalam menyiapkan generasi masa depan yang lebih sehat dan berkualitas. Namun demikian, keberhasilan program ini sangat bergantung pada perencanaan yang tepat, pengawasan yang konsisten, serta pemerataan pelaksanaan pembangunan di seluruh daerah. Ya, Jordi, kita tentu berharap program ini tidak hanya berjalan optimal, tetapi juga benar-benar menjadi fondasi kuat bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia ke depan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Seperti yang kita ketahui bahwa rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan yang merupakan inisiatif DPD RI telah masuk ke dalam prioritas prolegnas. Nah, awal tahun ini, pemerintah telah menerbitkan surat presiden sehingga RUU ini bisa masuk ke tahap pembahasan DPR, pemerintah, dan DPD RI. Tahap ini memang yang ditunggu-tunggu oleh DPD RI dan pastinya pemerintah daerah kepulauan tentunya ya Silvi, karena RUU ini bertujuan mengatasi ketimpangan pembangunan dan fiskal antara wilayah daratan dan kepulauan. DPD RI mendesak pengesahan RUU ini untuk mengubah paradigma pembangunan berbasis daratan menjadi maritim, mengingat Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Berikut informasi selengkapnya. Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamuddin mengapresiasi pemerintah atas terbitnya surat presiden terkait rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan yang merupakan rancangan Undang-Undang Inisiatif DPD RI dan kini telah masuk ke DPR RI serta tercantum dalam program legislasi nasional. Menurut Sultan, terbitnya surat presiden tersebut menjadi bentuk dukungan nyata pemerintah terhadap perjuangan panjang DPD RI dalam menghadirkan regulasi khusus bagi daerah-daerah kepulauan di Indonesia. Sultan menegaskan, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memerlukan undang-undang yang mampu mengakomodasi dan mengatur tata kelola serta pembangunan wilayah kepulauan secara adil dan proporsional. Saya mau sampaikan kenapa urgensi undang-undang ini sangat diperlukan. Karena selain memang daerah kepulauan kita begitu banyak masukan, kita sudah mau mengubah paradigma dari land base ya, dari berpikirnya daratan itu ke maritim, ke kepulauan. Nah, harus ada tingkat atau regulasi selevel undang-undang untuk mengakomodasi, untuk mengorkestrasi dan mengatur daerah kepulauan. DPD RI berharap rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan segera diproses dan disepakati sebagai keputusan politik bersama agar dapat segera disahkan menjadi undang-undang yang sangat dinantikan masyarakat di wilayah kepulauan. Lebih lanjut, DPD RI menegaskan komitmen menjalankan fungsi pengawasan secara optimal dengan memberikan catatan kritis terhadap kebijakan pemerintah sekaligus mengapresiasi langkah-langkah eksekutif yang dinilai berjalan baik dan on the track. Dalam sidang paripurna menjelang masa reses,
DPD RI juga mengesahkan sejumlah keputusan lembaga, termasuk laporan hasil pengawasan dan pembahasan rancangan undang-undang prioritas lainnya, di antaranya rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang diharapkan dapat segera dipercepat pembahasannya guna menjawab kebutuhan masyarakat Aceh. Putri Damayanti, Adi Nugroho, Tim Liputan Biro PHM DPD RI melaporkan dari Senayan, Jakarta. Ya, pemirsa, terbitnya surat presiden terkait RUU Daerah Kepulauan menjadi sinyal positif bagi penguatan pembangunan wilayah kepulauan di Indonesia. Tentu saja langkah ini diharapkan mampu menghadirkan regulasi yang lebih adil dan berpihak pada karakteristik daerah kepulauan, ya Jordi. Betul sekali Silvi, namun percepatan pembahasan RUU ini perlu diiringi dengan komitmen bersama antara pemerintah dan lembaga legislatif agar hasilnya benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di daerah. Pemirsa, selanjutnya mari kita beralih pada berita dari DPD RI yang mendorong sinkronisasi pembangunan pusat dan daerah melalui Rapat Kerja Nasional DPD RI bersama Wakil Menteri PPN atau Bappenas dan Bapeda se-Indonesia yang berlangsung di Gedung Nusantara 4 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPD RI Yoris Raweyai menegaskan bahwa suara daerah harus hadir dalam kebijakan nasional, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga implementasi yang dirasakan masyarakat. Rakernas ini diikuti oleh 38 Bapeda Provinsi dan menjadi momen penyerahan usulan RKP 2027 berbasis aspirasi daerah yang telah diuji secara teknokratis. Berikut informasi selengkapnya. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia mendorong sinkronisasi pembangunan pusat dan daerah melalui Rapat Kerja Nasional DPD RI bersama Bapeda se-Indonesia. Berlangsung di Gedung Nusantara 4, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Wakil Ketua DPD RI, Yoris Raweyai menegaskan bahwa suara daerah harus hadir nyata dalam kebijakan nasional, anggaran, hingga berdampak bagi masyarakat. Forum ini kami posisikan sebagai jembatan aktif untuk mengatasi jeda waktu dalam siklus penyusunan rencana kerja pemerintah atau RKP pada 2027. Atas dasar itu, melalui keterlibatan langsung Bapeda, aspirasi diharapkan dapat dipilah, diprioritaskan, dan diselaraskan dengan arah pembangunan daerah dan nasional. Rakernas ini diikuti oleh 38 Bapeda Provinsi, sekaligus menjadi momen penyerahan dokumen usulan RKP 2027. Berbasis pada aspirasi masyarakat dan daerah, DPD RI menegaskan tentang kebutuhan real wilayah yang harus diuji secara teknokratis dan terukur. Sementara itu, Wakil Menteri PPN Bappenas Febrian Alfianto Rudiar menekankan pembangunan ke depan harus lebih selaras, terarah, dan berkelanjutan. Sasaran dan indikator pembangunan RKP 2027 mencerminkan pendekatan tersebut. Target pertumbuhan ekonomi, peningkatan GNI per kapita, dan penguatan agenda transisi hijau diarahkan untuk satu tujuan akhir, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia. Hal ini diwujudkan melalui penurunan kemiskinan dan pengangguran, pengendalian ketimpangan, serta peningkatan indeks modal manusia. Melalui Rakernas ini, DPD RI berharap terbangun sinergi kuat pusat dan daerah agar setiap usulan memiliki jejak tindak lanjut demi pembangunan Indonesia yang inklusif dan berdampak. Putri Damayanti, Adi Nugroho, Tim Liputan Biro PHM DPD RI melaporkan dari Kompleks Parlemen, Jakarta. Pemirsa, upaya mendorong sinkronisasi pembangunan antara pusat dan daerah tentu saja menjadi langkah dalam memastikan kebijakan yang diambil benar-benar selaras dengan kebutuhan di lapangan. Ya, betul sekali Jordi. Semoga keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan akan menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, merata, dan mampu menjawab tantangan di berbagai wilayah di Indonesia. Dan pemirsa, kita akan rehat sejenak, namun setelah ini akan kita bawakan kembali informasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI. Untuk itu tetaplah bersama kami di TPR Parlemen. Pemirsa, kita sudah berada di penghujung program dari Kompleks Parlemen. Satu catatan penting, Komisi 6 DPR RI tengah mendorong penguatan rantai pasok industri baja nasional.
Pemirsa, langkah ini dinilai strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku maupun produk baja dari luar negeri. Anggota Komisi 6 DPR RI Ahmad menjelaskan maksud kami bahwasanya kunci daya saing industri kita ada pada sinergi antara sektor hulu dan hilir, terutama dalam mengoptimalkan bahan baku lokal. Selain itu, penguatan industri baja diyakini akan membawa efek yang positif, mulai dari terbukanya lapangan kerja baru hingga meningkatnya daya beli masyarakat. Berikut ulasan selengkapnya. Sebagian bahan baku industri baja saat ini masih bergantung pada impor. Pemanfaatan sumber daya mineral dalam negeri seperti nikel dan bahan baku lainnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung produksi baja nasional. Komisi 6 DPR RI menegaskan, penguatan industri baja nasional menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku dan produk baja. Anggota Komisi 6 DPR RI Ahmad menjelaskan, Krakatau Steel merupakan salah satu BUMN industri strategis yang menjadi penopang berbagai sektor penting, mulai dari otomotif, pertahanan, hingga infrastruktur nasional. Bahan bakunya, materialnya itu harganya lebih murah lah, sehingga nanti kita mampu bersaing kompetitif untuk ekspor gitu. Dan saat ini memang itu belum terjadi ya. Kita harapkan ke depan itu supaya terjadi kerjasama produk-produk yang menghasilkan bahan baku untuk PT Cilegon ini dapat mensuplainya sehingga usaha ini dapat berjalan maksimal, penyerapan tenaga kerja, pengguguran pengangguran, berarti juga mengurangi kemiskinan. PT KS ini bukan hanya memenuhi produksi untuk kebutuhan otomotif, rumah tangga, dan kebutuhan perkapalan lainnya, tapi lebih dari itu ada target juga sini, ada penciptaan lapangan kerja. Melalui penguatan rantai pasok domestik, biaya produksi diharapkan dapat dikurangi, sehingga mampu bersaing di pasar global, serta meningkatkan potensi ekspor. Komisi 6 DPR RI juga menilai penguatan industri baja nasional akan memberikan dampak multiplier efek, seperti penyerapan tenaga kerja dan peningkatan daya beli masyarakat. Dari Banten, Sanjaya, TVR Parlemen melaporkan. Tentu ini langkah yang patut kita apresiasi dan dukung penuh tentunya, Sylvia. Betul. Dan dengan rantai pasok yang kuat dan penggunaan bahan baku lokal, tentu saja industri tanah air tidak lagi didominasi oleh produk impor. Benar sekali, Jordi. Kemandirian bahan baku ini pastinya akan berdampak besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Beralih ke informasi selanjutnya, Komisi 4 DPR RI tengah menyoroti minimnya jumlah tenaga penyuluhan kehutanan di tingkat Kapak. Dalam tinjauan langsung ke Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Rumpin, Bogor, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Abdul Haris menyoroti ketimpangan antara jumlah personel penyuluhan dengan luas wilayah dampingannya. Komisi 4 DPR RI menegaskan bahwasanya dalam mewujudkan pengelolaan hutan berkelanjutan, penguatan kualitas sumber daya manusia merupakan kunci utama. Selain itu, Komisi 4 juga mendesak pemerintah untuk memperkuat sarana produksi serta akses pemasaran petani. Berikut informasi selengkap. Minimnya tenaga penyuluh kehutanan di tingkat tapak masih menjadi persoalan serius, khususnya di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Padahal nilai ekonomi hutan sosial di Jawa Barat saat ini telah mencapai 19 miliar rupiah. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Abdul Haris menyebut kekurangan ini menjadi penghambat utama dalam mengoptimalkan potensi ekonomi kelompok tani hutan. Meninjau langsung Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rumpin Kabupaten Bogor, Abdul Haris menemukan ketimpangan jumlah penyuluh dengan luas wilayah dampingan. Ia menilai pengelolaan hutan berkelanjutan tidak cukup hanya mengandalkan teknologi dan bibit unggul, tetapi investasi terbesar harus diarahkan pada peningkatan kualitas SDM, terutama tenaga penyuluh di tingkat tapak. Bayangkan satu orang penyuluh harus mengcover 10 kecamatan. Ini tentunya jumlah yang sama sekali tidak imbang. Jadi kita berharap nanti ke depan penyuluhnya akan lebih banyak lagi. Kita minta kepada Kementerian Kehutanan untuk mempertimbangkan hal ini. Yang kedua, dari kelompok tani hutan, mereka butuh pendampingan dari penyuluh-penyuluh ini. Karena penyuluhnya sedikit, maka kelompok tani hutan pun akhirnya masih kurang bimbingan dari penyuluh. Dan hasil dari nilai tukar ekonominya itu di Jawa Barat termasuk yang tinggi, sampai sekitar 19 miliar dari kelompok tani hutan ini. Saya kira ini potensi yang masih bisa dikembangkan lebih besar lagi. Selain penambahan personel, Komisi 4 DPR RI juga mendesak pemerintah untuk memperkuat sarana produksi dan akses pemasaran petani. Balai Diklat Kehutanan diharapkan menjadi pusat investasi jangka panjang dalam mencetak SDM yang mampu menjaga kelestarian hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.
Dari Jawa Barat, Andini Putri, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, langkah ini diharapkan mampu menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dan sepakat sekali Silvi mengenai hal ini, harapannya dengan penguatan sinergi ini dapat terwujudnya atau terrealisasi demi menjaga kekayaan alam Indonesia. Baik pemirsa, berakhir sudah kebersamaan kita di segmen terakhir ini. Kami mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan program dari Kompleks Parlemen. Saya Silvi Milda dan juga rekan saya Jody Nugraha pamit undur diri dan jangan lupa saksikan episode selanjutnya yang membahas informasi akurat dan terpercaya seputar MPR RI, DPR RI, dan DPD RI hanya dari Kompleks Parlemen.